Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel saya, Kapten Akif Pradias. Pada siang hari ini saya sedang berada di Radio Operator Room Kepanduan Tanjung Mas Semarang. Jadi nanti teman-teman saya akan ajak untuk sedikit sharing tentang fungsi daripada operator radio di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Seperti apa keseruannya di ruang operator radio? Ikuti terus video saya. Siang hari ini saya ditemani oleh salah satu radio operator yang bisa dibilang cukup lama bertugas di Kepanduan Tanjung Mas Semarang. Di sini ada Mas Abdul Somad. Halo, Iya. nama saya Abdul Somad Bukhari. Nggak pakai Ustadz ya? Iya. Tapi kita mohon maaf juga teman-teman ya, karena kita masih pakai masker, karena memang peraturan dari perusahaan untuk selalu menggunakan masker demi menghindari penyebaran virus COVID-19. Teman-teman, jadi seperti apa sih radio operator itu? Kenapa kok di Kepanduan harus ada radio operator? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba berbincang-bincang dengan Mas Abdul Somad. Tapi sebelumnya saya akan sedikit sharing tentang apa aja yang ada di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mulai dari sini aja ya. Yang ada di layar dashboard ini adalah wind indicator atau pengukur kecepatan angin, sehingga mempermudah pandu untuk bekerja. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ngelihat di mana-mana, cukup di sini saja. Kemudian di sini adalah layar dari POCC atau Port Operation Command Center. Jadi semua kegiatan operasional, kemudian billing bisa termonitor di layar ini. Kemudian ini adalah CCTV, baik CCTV di terminal penumpang maupun terminal peti kemas ya, Mas Ahmad ya? Iya, terminal peti kemas. Peti kemas. Ada apa lagi? Nah, ini namanya AIS teman-teman, atau Automatic Identification System, yang mempermudah kita untuk melihat kapal-kapal yang berada di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kemudian ada radio VHF. Saat ini kita bekerja di channel 12. Kemudian ada komputer yang terintegrasi dengan FASA ya Mas ya? Betul. Ya, jadi sebelum pandu bekerja, pandu akan dikirim SPK melalui aplikasi yang ada di operator radio. Nggak kalah penting teman-teman, di sini kita juga mempunyai VDR atau Voice Data Recorder. Jadi segala percakapan menggunakan radio akan terekam di sini dan datanya bisa diambil. Jadi apabila ada kejadian yang membutuhkan rekaman suara, maka bisa diambil di alat ini teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang alat-alat yang ada di radio operator. Kemudian mungkin ada pertanyaan, seberapa penting sih radio operator tersebut? Ini ada kebetulan Mas Somad, mungkin bisa sedikit menjelaskan. Mas Somad, kenapa sih harus ada radio operator nih Mas Somad? Jadi
radio operator itu layaknya resepsionis di perkantoran, cuma tempat kita itu berbeda. Jadi kayak macam di bandara ada ATC, di sini ada radio operator yang ngatur lalu lintas, monitoring lalu lintas di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, di mana kapal gerak keluar maupun masuk harus laporan ke kita. Kan sebelum jadi radio operator itu kan tentunya harus punya persyaratan nih Mas Muhammad. Persyaratan apa yang menjadi penting untuk bisa diterima menjadi radio operator? Pertama tentunya kita pelatihan ya, jadi pelatihan untuk pengambilan sertifikasi operator radio umum (ORU). Nanti di situ kita dididik bagaimana sih cara menjadi operator radio, tata caranya gimana, terus Oke, jadi intinya harus punya sertifikasi ya Mas Muhammad ya. iya. Mungkin teman-teman pelaut juga familiar lah dengan operator radio umum atau ORU ya tentunya ya teman-teman. Terus untuk bahasa gimana Mas Muhammad? Perlu nggak kita belajar bahasa Inggris atau hanya menggunakan bahasa Indonesia di Pelabuhan Semarang tentunya ya? Tentu penting pelajaran penggunaan bahasa Inggris, mengingat di sini Pelabuhan Tanjung Mas Semarang itu kunjungan kapal asingnya hampir 90%. Jadi memang harus diwajibkan minimal bisa lah untuk komunikasi percakapan bahasa Inggris, biar tidak ada miskomunikasi. Iya. Terus biasanya nih Mas Somad, ketika kapal itu ingin masuk ke Semarang ya, berapa mil kapal itu bisa berkomunikasi dengan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk memberikan informasi kedatangan kapal? Sementara ini untuk kapasitas pemancar radio kita hanya menjangkau kapal-kapal yang berjarak sekitar 15-20 milan. Jadi selebih itu radio kita kurang baik penerimaan. Jadi jarak 15-20 mil itu merosot ya? Sekitar 1,5 jaman lah. Oke, jadi 1,5 jaman. 1,5 jam. Jadi sebelum kapal itu mau nyampe di Semarang, kapal itu akan melakukan komunikasi langsung dengan radio operator, memberikan informasi kedatangan kapal. Oke deh Mas Somad, satu lagi nih Mas Somad nih. Udah berapa lama jadi radio operator? Saya bergabung di Pelindo tahun 2008, pindah di Semarang 2010 sampai sekarang. Wow, cukup senior ya teman-teman ya. Oke deh Mas Somad, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi tentang dunia radio operator atau ingin mencari informasi lebih banyak, silakan tulis di komentar di bawah. Nanti akan kita jawab sesuai dengan bidang ilmunya radio operator seperti apa. Nah, berikut tadi adalah bincang-bincang saya dengan Mas Somad, radio operator di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan pelajaran yang baik untuk teman-teman semua, bisa menjadi masukan, bisa menjadi manfaat tentunya, khususnya bagi teman-teman yang ingin tahu dengan dunia kepanduan maupun radio operator. Ikuti terus video saya yang lainnya teman-teman. Dukung terus channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.